Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan video saya, dengan saya Fauzan Abdullah Khalil Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cloud. Apa itu cloud? Dan mungkin saya akan menggambarkan sedikit tentang apa itu cloud. Jadi lebih ke perkenalan apa itu cloud. Jadi langsung saja. Pertama, definisi komputasi cloud. Komputasi cloud adalah sebuah pengiriman sesuai dengan permintaan untuk daya komputasi, basis data, penyimpanan, aplikasi, dan sumber daya IT yang lain melalui internet dengan harga sesuai pemakaian. Sumber daya ini berjalan pada sebuah server komputer yang terletak di pusat data yang besar di lokasi yang berbeda di seluruh dunia. Saat kita menggunakan penyedia layanan cloud, contohnya seperti AWS, penyedia layanan itu memiliki komputer yang kita gunakan. Sumber daya ini dapat kita gunakan secara bersama seperti blok bangunan untuk membangun solusi yang membantu untuk memenuhi pada tujuan bisnis dan memenuhi sebuah persyaratan teknologi. Lalu, infrastruktur sebagai perangkat lunak. Pada infrastruktur cloud itu sendiri mempermudah kita untuk membuat sebuah server secara virtual dan mengurangi sebuah biaya untuk membuat server secara fisik atau hardware. Kalau kita menggunakan cloud sebagai server, itu kita hanya modal internet saja, sudah bisa mengakses cloud tersebut. Sedangkan kalau kita menggunakan server secara fisik atau hardware, itu memakan banyak biaya dan harus mencari orang yang memasang, merawat server tersebut, dan masih banyak lagi biaya yang harus keluar. Dengan cloud itu untuk menjaganya itu sudah terjaga oleh AWS. Jadi maksudnya karena dia bentuknya cloud atau tidak secara fisik, maka eh, server kita dijaga oleh AWS sendiri. Sedangkan kalau kita menggunakan server fisik, maka kita harus mencari orang untuk menjaga atau maintenance server tersebut. Dan untuk cloud sendiri itu mudah untuk dibandingkan dengan server fisik. Lalu ada juga model komputasi tradisional. Secara infrastruktur, komputasi tradisional itu bersifat perangkat keras, dan untuk perangkat keras sendiri itu membutuhkan ruangan yang pas untuk tempat server tersebut, staf yang bertugas untuk merakit dan merawat perangkat tersebut, keamanan untuk server, perencanaan yang matang untuk model server apa yang kita butuhkan, dan perangkat apa saja yang harus berdampingan dengan server tersebut. Dan yang terakhir adalah pengeluaran uang yang besar. Kita juga harus berpikir jangka panjang pada server tersebut, karena kalau kita tidak memikirkan jangka panjang pada server tersebut, maka nantinya akan terjadi yang namanya rusak dan hilangnya data pada server tersebut karena tidak di-maintenance. Dan kalian juga harus mengira-ngira untuk menyediakan kapasitas pada server secara logika, karena kalau kita menyediakan kapasitasnya kurang dengan apa yang ada di kantor, maka kita harus kembali membeli ulang perangkatnya dan memasang ulang, dan memakan banyak waktu dan juga biaya. Maka dari itu kita harus berpikir secara matang untuk server yang berbentuk fisik. Lalu ada juga model komputasi cloud. Nah, bedanya apa? Secara infrastruktur, komputasi cloud itu bersifat virtual atau software. Dan untuk virtual sendiri itu tidak membutuhkan ruangan, tidak perlu staf yang bertugas untuk merakit dan merawat server tersebut. Tidak perlu keamanan untuk server, tidak perlu perencanaan yang matang untuk model server, apa yang kita butuhkan, dan perangkat apa saja yang harus berdampingan dengan server tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak memerlukan pengeluaran uang yang besar. Kalau kita menggunakan cloud,
itu bisa dibilang sangat fleksibel. Kenapa? Karena dia tidak memakan waktu yang lama pada saat terjadi trouble atau ada tambahan memori, dan biaya yang dikeluarkan itu tidak besar atau hemat biaya. Karena kalau kita menggunakan komutasi cloud, eh, dia ada satu fitur yang namanya itu on-premise demand. Jadi kita mengeluarkan sesuai dengan apa yang kita gunakan. Jadi kita bayar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Semisal kita hanya butuh storage, kita bisa hanya bayar storage saja. Jadi fitur-fitur yang lainnya bayarnya nanti lagi. Tapi ini bisa dibilang lebih hemat jika kalian hanya ingin menggunakan sedikit storage. Lalu kalian dapat memilih layanan cloud yang paling sesuai dengan kebutuhan, menyediakan dan membatalkan sumber daya tersebut sesuai permintaan, dan membayar apa yang telah kalian gunakan. Kalian dapat menaikkan atau menurunkan skala sumber daya secara elastis dan otomatis. Dengan model komputasi cloud, kalian dapat memperlakukan sumber daya sebagai sementara dan sekali pakai. Jadi fleksibilitas yang ditawarkan komputasi cloud memungkinkan bisnis mengimplementasikan solusi baru dengan cepat dan dengan biaya di muka yang rendah. Jadi komputasi cloud membantu developer dan departemen IT menghindari pekerjaan yang tidak terdiferensiasi seperti pengadaan, pemeliharaan, dan perencanaan kapasitas. Dan mungkin mereka fokus pada hal-hal yang paling penting. Jadi mungkin segitu saja perkenalan tentang cloud dari saya. Mungkin nanti akan lanjut di part 2. Dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.